teman-teman, Bu Dwi, Bu Puji, Pak Adi, Pak Ivan, Pak Giatno, Bu Lila, Pak Ikin, Mas Alek, terima kasih banyak ya. Ini saya kenapa mengundang teman-teman, ini adalah bagian daripada tugas saya di CGP Calon Guru Penggerak. Ini di RK 104 dan ini RK 14 sangat luar biasa. Tugas banyak banget. Tapi ini adalah konsep yang saya buat. Sebenarnya ini adalah bagian dari budaya positif. Dan budaya positif ada beberapa perasaan ketika kita menjadi guru hukum. Pertama adalah murid akan dendam. Bisa jadi ketika dia kembali ke kamu lawan bapak ya? Kamu udah jagoan. Ini mesti hukum. Dan ini sangat menyakitkan buat anak kita ketika bisa menjadikan kita sebagai posisi atau sebagai penghukum. pertama adalah murid akan dendam. Bisa jadi ketika dia kembali ke kelasnya dia mencoret dengan kesalahannya. Dan bisa secara ekstrim ketika saya punya motor bisa dibeli. Dan ini banyak terjadi sekarang. Udah anak kita ini miskin akan attitude, miskin akan adab. Sama nanti kita sebagai pendidik salah menerapkan. Dikasih tahu teknik seperti itu. Begitupun matematika, belajar matematika betul. Jadi artinya teman-teman bukan merdeka itu persen enak betul. Anak-anak mau apa bukan? Kita luruskan yang kemarin waktu saya riset itu baca anak-anak baca sampai baca al sih biarin dia menari dengan sekolah kelamaan dengan modal yang nah kalau baca gini anak saya juga bisa dan kamu tidak akan menguasai dunia karena dunia itu ada di dalam buku bahasa ini saya paham itu teman-teman yang saya karena ini harus cepat ya udah mau 30 menit dari setengah 2 berarti mudah-mudahan ilmu saya yang pas-pasan ini yang dapat SGP mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Terima kasih pada teman-teman yang mensupport saya terus, mendorong saya terus berjuang dalam CGP dan ini tidak mudah jujur aja. Kalau Pak Haji sama Bu Rizka ya saya ini backgroundnya benar kok. Ini saya bukan merendahkan itu mereka bukan. Saya gitu. Kalau Pak Haji bosan, ya itu baik banget sih. Gak apa-apa. Dan memang kapasitas beliau berubah memang seperti itu rekor. Tapi kalau saya dari nol besar, nggak bisa IT, bisnis akan interest segala macam. Saya jujur aja bisa presentasi 4 di CGP terus. Kita tak pernah ngerti. Tidak ada apa itu disuruh kan. Tapi saya udah sedikit. Dan itu yang harus jadi teman-teman yang muda-muda nih, Pak Sofian, Bu Mila, jangan selalu pikir negatif. Banyak itu dalam gudang ini. Yang kita sedang apa sih Pak ASEAN apa 5 kebutuhan dasar tapi kalau kita pahami semati masuk ke dalam hati. Timur 2 pengen dapat roti. Tadi ada 5 ya, ada 5 hal ya yang dilakukan guru terhadap siswa. Posisi kontrol. Ya. Kontrol, nggak salah saya ngomongnya, nggak ada yang bilang satu huruf pun. Nah terus di yang sebaiknya kita sebagai guru gunakan adalah di nomor 5 sebaiknya, tapi yang teman juga boleh, tapi iya dari pekerjaan kan ada 5 ya. Yang boleh yang mana aja nih, karena dari awal kan tadi sebagai apa sih tadi penghukum ya, penghukum tuh nggak boleh. Yang mana aja yang boleh gitu, yang ini. Kalau saya menyimak apa yang dikatakan Pak Yayan, kita hanya boleh yang 5 sebagai manajer gitu. Berarti yang 4 kalau bisa jangan dilakukan. Benar nggak Pak Yayan? Maksudnya kita ini dulu. Coba lihat Pak dari pertama Pak. Apa Pak namanya juga saya baru dapat hari ini ilmunya. Posisi apa ini Pak Yayan? Ya. Posisi
posisi yang paling baik diterapkan oleh seorang guru, artinya yang paling baik. Berarti yang lainnya sebetulnya masih boleh. Boleh, tapi sebaik-baiknya posisi adalah yang nomor 5, gitu ya. Nah, tadi ada dua yang Pak Yayan cerita ya, yang satu dalam bentuk drama, yang kedua nyata. Gini loh Pak Yayan, nggak apa-apa, kan Pak Yayan lagi belajar ini yang tentunya ilmunya lebih mantap lah ya, lebih tahu teorinya. Kalau saya sih cuma tahu di lapangan. Iya, tahu teorinya. Kalau saya sih cuma tahu di lapangan dengan mengenal siswa, cara ngadepin ini sama ini beda gitu nih. Kita di kelas kan, maksudnya kita pecahkan bersama nih Pak. Ini tadi baru aja nih, saya ketemu anak di kelas, gitu ya. Saya sebaiknya memposisikan saya sebagai manajer dengan seperti apa, gitu ya nih. Saya ketemu anak di kelas, 2 kali ulangan remedial, nggak minta sama saya remednya, saya yang ngejar-ngejar dia. Terus ketika lagi literasi, nggak baca buku sama sekali, gitu. Terus saya ngasih tugas terakhir, yang lain udah bikin autobiografi sampai 15 lembar, dia belum. Masuk jarang, sebut aja anaknya inisial aja ya, V.I.R. Virginio. Oh itu nggak inisial ya, lengkap. Nah, ya, artinya saya tadi kepancing emosi Pak. Sampai saya periksa bukunya, ternyata sepanjang dia sekolah di semester ini buku tulis cuma 3. Ya, bahasa Indonesia, karena guru bahasa Indonesia-nya agak galak gitu ya, pasti dia bawa. PKN satu lagi apa, dan itu aja, buku lain gak punya. Kalau kira-kira mau dikumpulin, dia nggak datang gitu. Saya udah kehabisan kata-kata, yang ada tadi saya emosi tinggi Pak. Saya gebrak mejanya, bukunya segini, kamu mau jadi apa sih, saya bilang gitu. Artinya ketika saya melihat apa yang dikatakan Pak Yayan, saya salah besar Pak dengan cara seperti itu. Nah, sebaiknya saya memposisikan diri saya itu seperti apa, bagaimana supaya saya mengatasi anak ini dengan cara saya sebagai manajer, ya. Karena Pak Yayan yang paham banget nih teorinya, ya. Gimana supaya emosi saya nggak tersulut? Apa saya harus musang-musang sampai kakinya saya injek gitu? Apa saya harus baik-baik tapi ujungnya nggak boleh lah fisik, saya nggak pernah main fisik Pak, gitu ya. Jadi Pak Yayan mungkin bisa kasih inilah. Ini pasti manfaatnya buat teman-teman kita yang lain juga ada ya. Karena pasti kita menemukan hal seperti ini. Tadi saya juga ngobrol loh dengan Bu siapa? Bu Dwi ya, Bu Dwi. Bu Dwi cerita ada anak yang bilang, "Bu, saya mah nurut-nurutnya kalau sama guru yang senior, kalau sama guru-guru yang junior yang baru-baru saya nggak terlalu nurut, nggak terlalu respect, kan kurang asem." Kita ketemu Pak kayak gini di lapangan, tadi ya Bu Dwi ngeluh sama saya. Saya bilang, biar Bu, anaknya siapa gitu. Terus saya kalau kayak gitu udah panas Pak. Saya panasan Pak kalau dengar kayak gitu, kalau guru disinggung apa gitu. Nah, bagaimana Pak Yayan bisa kasih apa ya? Kasih contoh, solusi, kasih masukan gitu ya ke kami dengan teori yang tadi Pak Yayan berikan. Terima kasih. Sampai sebelum manajer itu memantau dengan catatan. Jadi pakai catatan aja dia nggak mempan gitu ya. Kalau menurut saya situasional, tergantung jumlah orang dan kondisinya seperti apa. Sama kayak kita misalnya lagi upacara massal, ada beberapa anak gitu. Kalau posisi manajer itu dia sifatnya itu harus personal, karena dia harus menelusuri kebutuhan dasar yang bermasalah apa. Misalnya dia terlambat karena dia nungguin ibunya jualan nasi uduk dan belum laku. Nah, itu kan berarti kan kebutuhan dasar memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berarti caranya Pak Yayan ngasih ongkos kan itu supaya nggak terlambat. Gitu kan? Itu kan salah satu solusinya. Benar kan ya? Benar dong. Benar nggak? Paling nggak ngasih 1 kali aja Pak. Jadi besok ibu kamu kalau belum bisa bilang aja Bu, ngasihnya siang. Saya udah dapat uang dari guru saya. Jadi kan itu salah satu solusi misalnya. Tapi itu pendekatannya personal. Tapi ada juga misalnya lagi anak nyontek, lagi ujian umum
kamu kenapa, kebutuhan kamu apa sih, kenapa kamu harus nyontek gitu. Gak bisa kayak gitu, kita harus memberi hukuman dulu. Kamu saya putuskan untuk tidak ikut ujian, tapi nanti pakai cara restitusi di akhir. Pendekatannya tetap personal. Menurut saya gitu. Ini saya sampaikan karena saya udah dapat roti. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Noval tahu nggak dipanggil bapak ke sini? Tahu Pak, karena saya terlambat. Iya, karena bapak tahu tadi kamu kesiangan. Sudah berapa kali kamu kesiangan? Sudah 5 kali Pak. 5 kali. Kenapa sih kamu kesiangan? Karena malam hari saya sering bermain handphone hingga larut malam, sehingga bangunnya kesiangan. Itu menurut kamu nih Pak, sesuai dengan kesepakatan kelas nggak? Tidak sesuai Pak, karena tidak disiplin. Ya, hebat. Jadi, iya, kamu udah sadar disiplin. Disiplin itu penting nah. Karena kalau kita disiplin akan menumpuk pekerjaan. Ya. Jadi manusia itu tempat bersalah, tapi yang paling penting adalah belajar dari kesalahan itu. Noval harus belajar dari kesalahan itu, jangan kesiangan terus. Oke, jadi gini nih. Sekarang kita diskusi nih, Val. Iya Pak. Gimana caranya supaya Noval enggak kesiangan? Baik Pak. Jadi kalau menurut saya solusi untuk tidak kesiangan dan tidak terlambat itu, yang pertama saya harus tidak main handphone hingga larut malam. Yang kedua tidur lebih awal, dan yang terakhir mungkin masang alarm sehingga bangun besok itu tidak kesiangan. Nah itu jadi solusinya itu ya. Jadi Iya, Pak. kita udah mulai, Noval udah mulai belajar dari kesalahan. Dan yang paling penting manusia itu, tadi Bapak bilang, setiap membuat kesalahan harus belajar dari kesalahan itu. Ya, nggak apa-apa. Jadi Noval sudah mudah-mudahan nggak kesiangan lagi. Dan tapi Bapak nanti akan berbicara sama orang tua kalian ya, kamu ya, Ya. supaya kamu jangan kesiangan lagi. Ya gitu Pak ya. Baik Pak, saya tidak akan terlambat lagi Pak. Iya, udah hebat Noval. Ya udah, Noval sekarang kembali ke kelas ya. Baik Pak. Ya udah, kasih ya Pak ya. Iya Pak. Ya.